Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita untuk berubudiyah. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan iman, yang mengangkat derajat kita dengan taqwa, yang akan memberikan balasan terhadap amal dan ketaatan kita karena kita mengikuti tuntunan Allah dan juga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas suatu perkara yang juga merupakan salah satu dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan cita-cita, keinginan dan dambaan kita semua. Manakala kita telah meninggal dunia, kemudian kita melewati alam barzakh, kemudian alam akhirat, kemudian diakhiri perjalanan akhirat dengan masuk ke surga. Semoga Allah muliakan kita. Maka kita berharap jika Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak memuliakan kita dengan masuk ke surganya, kita berharap semoga nikmat yang paling besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa raih dan nikmati. Apa nikmat tersebut? Yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pembahasan ini yaitu ru'yatullah yaumil qiyamah. Orang-orang yang beriman, penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Kendati bukan berkaitan dengan sifat Allah, tapi merupakan kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang mereka akan langsung melihat Allah. Akan tetapi bila kita perhatikan pembahasan akidah yang ditulis oleh para ulama, maka didapatkan pembahasan tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, pembahasan yang biasanya dibahas setelah pembahasan tentang sifat. Karena ada kaitannya dengan sifat. Terutama dengan sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan, yang dalam redaksi Al-Quran disebutkan al-fawqiyah, dan juga tentang sifat kalam, karena Allah akan berbicara. Dan sifat yang lain yang merupakan kemuliaan Allah Subhanahu wa sifat kalam. Oleh karena itu para ulama membahas pembahasan ini yang dikaitkan dengan pembahasan tentang sifat. Ikhwatal iman, para rahimakumullah.
Kenapa kita harus jelaskan hal ini? Sebagaimana yang diutarakan tadi, bahwa kita berharap apa yang kita pelajari selama ini dari akidah ahli sunnah wal jamaah secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian apa yang kita lakukan dalam hidup ini dari berbagai ketaatan dan ubudiyah sebagai bukti iman dan cinta kita kepada Allah serta Rasulnya. Kita berharap dari semua yang kita lakukan tersebut memberikan buah yang manis pada kita semua, dunia dan akhirat. Dan buah yang manis tersebut, nikmat yang agung tersebut, semoga bisa kita raih di surga kelak, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia beribadah kepada Allah, berdoa, mengangkatkan tangan, hati yang bersemi dengan cinta kepada Allah. Kita membaca Al-Quran, kalamullah, mendapatkan di dalamnya janji Allah, ancaman Allah, mendapatkan di dalamnya penjelasan tentang rahmat, dan di dalamnya tentang azab, di dalamnya tentang surga dan penghuninya, dan berbagai kenikmatan di dalamnya, dan juga pembahasan tentang neraka, berbagai azab dan ancaman. Maka tatkala seorang mukmin beramal, beribadah yang dilandasi di atas akidah yang benar, keyakinan yang sahih, maka dia berharap, memohon kepada Allah senantiasa dalam doanya, doa yang dipanjatkan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu, surga ya Allah, dan seluruh amalan yang akan mendekatkan diriku kepada surga, untuk masuk surga, dan berlindung dari neraka, dan dari seluruh amalan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Maka wajib bagi kita untuk mengimani semua yang tertera dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan hukum-hukum Allah yang lainnya. Ya. Termasuk dalam hal ini apa yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, ini kemuliaan bagi mereka, bahwa mereka akan mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, bahkan kenikmatan yang besar. Tidak nikmat yang lebih mulia di dalam surga daripada melihat pada wajah Allah. Kelezatan yang tiada taranya, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Makanya Nabi SAW berdoa, memohon kepada Allah untuk mendapatkan hal itu. Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan, kenikmatan melihat kepada wajahmu. Ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Di sisi lain, ya, muncul pemikiran-pemikiran ahlul kalam, ya, akidah-akidah yang menyimpang, yang dilandasi di atas pemikiran ahlul kalam yang diadopsi dari teori-teori filsafat dalam teologi, dalam ketuhanan. Muncul, ya, dalam akidah tersebut pengingkaran terhadap nikmat yang mulia ini. Ya, mereka mengingkari. Kaum Mu'tazilah dan sekte-sekte yang lain, atau sebagian, ya, dia menetapkan tapi juga mengingkari, ya, konsekuensi dari nikmat tersebut. Nah, oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, wajib
mempelajari dan mengetahui. Dengan tujuan, bila dia mengetahui dan mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah dengan dalilnya, semoga hal itu menambah keyakinan dan menjadi sebab untuk meraih kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman di akhirat kelak dan secara khusus dalam surga. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak merupakan perkara yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Bahkan hadisnya mutawatir. Ya. Di antara ayat yang menjelaskan hal itu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, ya, ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma'idin nadhirah ila rabbiha nazirah." Nah, artinya wujuhun, wajah, itu yawma'idin, pada hari kiamat. Nadhirah, ini wajah orang-orang yang beriman. Nadhirah, berseri-seri, ceria, putih bersih, nah, memancarkan cahaya. Nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Wajah tersebut melihat kepada Rabbnya. Melihat ila rabbiha. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ini merupakan salah satu dalil ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan, ya, kenikmatan yang mulia tersebut, yaitu ru'yatullah yaumil qiyamah, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah muliakan orang-orang yang beriman, sehingga tatkala mereka melihat pada wajah Allah, maka wajah mereka menjadi wajah yang ceria, bersih, putih, ya, bersinar, bercahaya, yang merupakan efek dari melihat pada wajah Allah. Dan kita telah jelaskan sebelumnya, wajah Allah nurun, ya, tabir, yang menutupi, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika disingkap oleh Allah, dibuka oleh Allah di dunia ini, akan terbakar semua alam semesta ini. Sehingga tatkala Nabi SAW ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Rasul menjawab, "Nurun anna ara." Cahaya. Mana mungkin mata saya bisa melihatnya? Tidak kuat. Baik. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan atau menyebutkan kalimat nadhirah, nadhara, yang berasal dari nadhara. Di dalam bahasa Arab, kalimat nadhara ini memiliki banyak makna, tergantung, ya, kepada huruf jar yang menyertainya. Dalam istilah bahasa Arab, tergantung, ya, hasabat ta'addi. Jadi dalam bahasa Arab ada kalimat-kalimat yang bila berdiri sendiri digunakan tanpa dikaitkan dengan huruf-huruf jar, ila, ala, fi, an, dan seterusnya, maka itu akan memiliki makna tersendiri. Dan bila dikaitkan, dihubungkan, ya, dirangkaikan dengan huruf-huruf jar, ila, ala, fi, dan seterusnya, maka itu memiliki makna juga yang terpisah. Seperti apa yang telah kita jelaskan dalam istawa, ada istawa ila, istawa, istawa ala, ya. Seperti istawa alal ars, bermakna tinggi. Istawa ila berarti qasada, ya, bermaksud.
Istawa saja itu berarti sama artinya. Nah, atau sempurna. Nah, begitu juga di sini nadhara. Jika kalimat nadhara terdapat dalam redaksi bahasa Arab tanpa disertai huruf jar, ila atau ala atau fi, nah, itu bermakna menunggu. Intadhara, waqafa. Itu menunggu. Artinya menunggu, bukan melihat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di mana orang-orang munafikin di akhirat kelak ya berkata kepada ahli iman, orang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Unzuruna. Tunggulah kami agar kami bisa ya mendapatkan secerca cahaya darimu. Nah, atau dari kalian. Kita mengetahui bagaimana orang munafikin cahaya mereka akan redup bahkan akan padam. Ya. Tidak ada cahaya bagi mereka karena mereka tidak beriman di dunia. Lalu mereka ingin berjalan kegelapan dan ingin mendapatkan cahaya menerangi jalan mereka. Maka mereka berkata pada ahlul iman, "Unzuruna, tunggu kami. Ya. Kami berjalan di belakang kalian agar mendapatkan cahaya." Tapi ditutup, dibentengi ya antara mereka dan ahlul iman sehingga mereka tidak mendapatkan cahaya tersebut. Jadi artinya di sini unzuruna intadhiruna, tunggu kami. Kemudian nadhara yang disertai dengan huruf fi. Nadhara fi artinya tafakkur, melihat, memperhatikan, merenungi, mentadabbur. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard." Tidakkah mereka memperhatikan, merenungi, menghayati, mencermati apa yang ada di ciptaan atau kekuasaan Allah di langit dan bumi ini? Tafakkur, tadabbur, ta'ammul, ya. Adapun bila disertai dengan huruf ila, maka artinya melihat dengan mata kepala langsung. Ya, langsung melihat dengan mata. Dan apabila dinisbatkan kepada wajah, maka sudah semakin nyata maknanya bahwa yang demikian itu merupakan ya makna mengandung makna melihat secara hakiki dengan wajah langsung. Ya, dengan mata. Taib. Maka kita dapatkan dalam ayat yang dibacakan tadi dalam firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhir ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Maka ayat ini menjelaskan secara nyata tentang apa yang dijelaskan tadi, yaitu orang-orang yang beriman mereka akan melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat ya di dalam surat Al-An'am ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ayat ini kendati digunakan oleh orang-orang ahlul kalam Mu'tazilah dan yang serupa dengan mereka untuk mengingkari ru'yatullah. Akan tapi ahli sunnah memahami dan menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan dalil yang menetapkan ya ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kenapa demikian? Karena redaksinya la tudrik. Ya. Karena berbeda antara idrak dengan ru'ya. Al-idrak, adraka, yudriku artinya itu meliputi, mengetahui, meliputi dari seluruh sisi. Ya. Itu namanya adrak. Berbeda dengan ru'ya. Ro'ah itu melihat. Ya. Melihat dan tidak mesti meliputi dari seluruh sisi. Maka yang dinafikan dalam ayat ini adalah idrak, bukan ru'ya. Idrak na'am, mengandung makna ru'ya, melihat.
dan idrak lebih luas maknanya, ya, yaitu meliputi dari seluruh sisi. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ya pandangan hambanya bisa meliputi Allah dari seluruh sisi dan arah. Ya. Kenapa? Karena Allah Akbar, Maha Besar. Ya. Maka ayat ini tidak menafikan ru'yah, akan tapi menafikan al-ihatah, yaitu meliputi dari seluruh arah. Sebagaimana kita mengetahui tentang Allah, keagungan dan kemuliaannya, tapi kita tidak bisa mengetahui meliputi ya Allah. Keilmuan kita tidak bisa meliputi Allah dari seluruh sisi. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat sifatnya, hakikat zatnya, tapi kita mengetahui bahwa Allah Maha Agung, Maha Besar, dan seterusnya. Wala yuhituna bihi ilma. Begitu juga pandangan mata kita. Oleh karena itu, la tudrikul absar wa yudrikul absar. Jadi mata tidak bisa meliputi ya dalam pandangannya, meliputi Allah Subhanahu wa taala dalam pandangannya. Akan tapi Allah yudrikul absar, mengetahui, meliputi seluruh pandangan mata manusia, pandangan mata hambanya, makhluknya. Wa huwal latiful khabir. Allah latif, Maha lembut, al-khabir, ya, yang Maha mengetahui. Kelembutan Allah Subhanahu wa taala al-latif itu menuntut bahwa Allah meliputi hambanya, memberikan berbagai kemudahan, pertolongan, ya, keselamatan. Itu makna al-latif di sini. Nah, yang mengandung juga makna rahmah. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, akan dilihat oleh orang yang beriman. Mata mereka akan melihat langsung, tapi pandangan mata mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dari semua arah. Arah yang dimaksud di sini bagi ya manusia, sementara Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Ya. Hanya ada dua arah. Tatkala kita berbicara tentang Allah hanya dua arah. Tinggi dan ya, atas dan bawah. Tinggi dan rendah. Dan Allah Maha tinggi. Nah. Baik. Di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang yang beriman dalam surga. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang Musa alaihi salam. Dan ini juga dalil ahli sunnah dalam perkara ini. Musa alaihi salam mohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa, agar beliau semakin yakin, ingin melihat. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Musa, engkau tidak bisa melihatku. Di dunia ini engkau tidak bisa melihatku. Karena manusia, pandangan mata manusia di dunia tidak mampu melihat hal itu. Karena sangat lemah. Kondisinya berbeda. Ya. Pandangan kita di dunia ini sangat terbatas dan lemah sekali. Mata kita tidak mampu melihat yang demikian itu. Tapi di akhirat Allah berikan kekuatan ya kepada mata orang-orang yang beriman di dalam surga sehingga melihat Allah secara langsung. Maka yang dinafikan oleh Allah ya, yang diingkari oleh Allah dalam ayat yang menjelaskan permohonan Musa adalah keinginan Musa untuk melihat di dunia ini. Itu yang tidak bisa terlaksana. Sebagai bukti bahwa manusia ini lemah, tidak mampu melihat hal itu, begitu Allah menjelma ya, di sebuah gunung, maka gunung tersebut hancur, berantakan, hancur, ya.
dan Musa tatkala itu pingsan. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lan tarani. Rabbi arini anzur ilaik." Qala lan tarani. Walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. Kata Allah, lan tarani. Kan tapi lihatlah ke sebuah gunung. Apabila gunung tersebut masih istaqarra, ya, masih tetap utuh, kokoh, fasawfa tarani, maka engkau akan bisa melihatku. Maka tatkala tajalla Rabbu lil jabal, Allah menjelma di gunung tersebut, maka ja'alahu dakka, gunung tersebut hancur dulu. Ya. Maka Musa pun ikut pingsan. Gunung begitu kuat, begitu kokoh, ya, besar, tidak mampu melihat. Tidak mampu menahan jelmaan tersebut, apalagi manusia yang begitu lemah. Maka ayat ini, sebagaimana kata ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah menjelaskan tentang isbatur ru'yah. Ya. Akan tapi di akhirat tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada mata ahli iman, orang-orang yang beriman, untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang menjelaskan perkara tersebut, bahwa ya mustahil Musa melihat sesuatu yang tidak mungkin. Ya, mustahil. Jadi mungkin, kemungkinan itu bisa ya terjadi, tapi tidak di dunia ini, di akhirat. Nah, kemudian juga yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada Musa bukan ya ru'yah tersebut, tapi kemampuan ya Musa untuk melihat. Tidak akan mungkin bisa terlihat, yaitu di dunia ini, karena tidak mampu. Begitu lemahnya pandangan mata manusia di dunia ini. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Buktinya tatkala Allah menjelma ke gunung tersebut, sebuah gunung tersebut, maka Musa pingsan dan juga gunung tersebut menjadi hancur, sebagai pertanda bahwa mata manusia tidak mampu melihat ya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Taib. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di antara ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, di dalam surga, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, tidaklah demikian. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka itu orang kafirin, ya, orang-orang kafirin, an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka terhijab, tertutup ya pada hari tersebut dari Rabb mereka, pada hari kiamat. Jadi orang-orang kafirin, orang-orang yang kafir kepada Allah, yang tidak beriman, pada hari akhirat mereka akan tertutup dari melihat Allah. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan ancaman bagi mereka yang kafir, yang tidak beriman, bahwa mereka akan tertutup dari melihat Allah. Ada pembatas, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya, karena kekufuran mereka. Karena mereka tidak melihat. Ya, mereka yang hina, dina di sisi Allah, ya tidak pantas mendapatkan nikmat yang mulia tersebut.
maka dihinakan oleh Allah. Di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka, tertutupnya mereka dari melihat Allah. Nah, maknanya, pemahamannya, berarti orang-orang yang beriman melihat Allah. Karena seandainya orang beriman juga tertutup dari melihat Allah, berarti sama kondisi mereka, orang kafirin. Maka ini jelas suatu kezaliman, bertentangan dengan hikmah Allah. Karena tidak akan mungkin sama orang beriman dengan orang kafirin. Nah, orang mujrim tidak akan sama dengan orang yang berbuat baik. Nah, oleh karena itu, tatkala mereka orang kafirin, orang yang kafir tertutup, terhijab dari melihat Allah, maka orang-orang yang beriman akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Jika tidak demikian berarti sama posisi mereka, maka jelas ini suatu kebatilan. Nah, ini yang dipahami oleh ahli sunnah. Terutama dalam hal ini, ya, ada nukilan yang bagus dari Imam Syafi'i rahimahullah yang diriwayatkan oleh murid senior beliau, Imam Al-Muzani, dan juga murid-murid yang lain. Al-Imam Al-Muzani, ya, ini murid senior beliau. Dan Syafi'i pernah mengatakan, "Anta ya Muzani nasiru madhabi." Wahai Muzani, engkau adalah, ya, pejuang madhabku. Begitu, ya, dekatnya Imam Muzani kepada Imam Syafi'i, mendapatkan pujian dari beliau. Imam Al-Muzani menjelaskan, Sami'tu Syafi'i yaqulu fi qawli ta'ala. Saya mendengar langsung Imam Syafi'i, guruku Syafi'i, mengatakan, menjelaskan, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Ya, tidak demikian, sesungguhnya mereka itu orang kafirin akan terhijab, terhalang, ya, dari melihat daya Rabb mereka, ya, melihat Rabb mereka. An rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Fiha dalilun ala anna awliya'ahu yarawna rabbahum yawmal qiyamah." Ya, ayat tersebut sebagai dalil yang menjelaskan bahwa para wali Allah, yaitu orang beriman dan bertakwa, akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Hati mereka tidak terhijab, tidak tertutup. Nah, begitu juga yang diriwayatkan Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Naam. Imam Rabi' bin Sulaiman ini juga murid senior Imam Syafi'i, perawi kitab Risalah yang masyhur, ya. Beliau yang meriwayatkan Imam Syafi'i. Nah, Rabi' bin Sulaiman beliau menjelaskan, hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa qad ja'athu riq'ah min as-sa'id fiha ma taqulu fi qawli Allah azza wa jalla kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Wa qala Asy-Syafi'i lamma hujiba haula'i bis-sakhat كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع فقلت للشافعي يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال نعم وبه أدين الله. ثم قال الشافعي ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. Baik. Artinya, Rabi' bin Sulaiman menjelaskan, saya menghadiri majlis Muhammad bin Idris Syafi'i dan datang kepada beliau, ya, pertanyaan riqah minas Sa'id. Sa'id itu daerah yang ada di Mesir. Ada pertanyaan yang tertulis satu lembaran
ya, dilayangkan kepada Imam Syafi'i. Dan dalam pertanyaan tersebut, dalam lembaran tersebut tertulis, bagaimana pendapat tentang perkataan Allah atau firman Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak demikian, bahwa sesungguhnya mereka orang kafir akan terhijab, tertutup dari Rabb mereka pada hari kiamat. Maka jawaban Imam Syafi'i, lamma hujiba haula fi sakhat, tatkala orang-orang kafirin tersebut terhijab, tertutup dari melihat Allah fi sakhat, karena dalam kemurkaan Allah, karena mereka dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, ya, itu merupakan ancaman bagi mereka dan juga azab bagi mereka. Kana fi hadha dalil ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Ini menjelaskan sebagai dalil bahwa para wali Allah, orang beriman dan bertakwa, akan melihat Allah, ya, fir ridha, dalam keridhaannya. Karena Allah ridha pada mereka, maka balasannya Allah muliakan mereka dengan melihat wajahnya. Orang kafirin diazab oleh Allah. Di antara bentuk azabnya, mereka dihijab dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabi' bin Sulaiman bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Abu Abdullah, ini kunyah beliau, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kunyahnya Abu Abdullah. Wa bihi taqul, apakah engkau meyakini hal itu? Lihat, apakah engkau meyakini hal itu? Apa kata Imam Syafi'i? Naam, iya. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa bihi adinullah, itulah agamaku yang aku yakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Lalu kata Imam Syafi'i, perhatikan, ya, pernyataan Imam Syafi'i ini. Kata beliau, "Lau lam yuqin Muhammad bin Idris annahu yara Allah lamma abada Allah azza wajalla." Jika Muhammad bin Idris, yaitu jika saya tidak meyakini hal itu, yaitu tidak meyakini bahwa Allah, dia akan melihat Allah pada hari kiamat, maka untuk apa saya beribadah? Maka untuk apa saya beribadah kepada Allah? Artinya dia tidak akan beribadah kepada Allah jika ketika meyakini hal itu. Kenapa beliau beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah, melakukan syariat Islam ini sebagai bentuk, ya, ubudiyah kepada Allah, karena beliau meyakini, berharap dari ibadah tersebut sebagai sebab untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, di dalam surga secara khusus, bahwa kemuliaan dan kenikmatan yang paling besar tersebut adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembelajaran bagi kita bahwa niatkan di dalam kita beribadah ini, kita ingin menjadi sebab untuk masuk surga. Dan dalam surga kita mendapatkan kenikmatan yang begitu mulia, yang tiada taranya. Allahumma amin. Nah, itu di antara ayat yang menjelaskan, ya, ru'yatullah yaumul qiyamah. Dan juga, ya, ayat yang lain yang berkaitan bahwa orang-orang beriman akan, ya, berjumpa dengan Allah. Wattaqullah wa alamu annakum mulaqu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, ya, bahwa kalian akan mulaqu, berjumpa dengannya. Tidak bukan berjumpa, yaitu langsung berhadapan dan melihat, ya. Wal alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang yakin akan berjumpa, ya, dengan Rabb mereka. Begitu juga tahiyatum yauma yalqaunahu salam, yaitu perkataan mereka, tahiyat mereka, salam mereka pada hari tatkala mereka bersua dan berjumpa dengan Allah, salam, ya. Dan juga firman Allah, faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang berharap, ya, perjumpaan Rabbnya, berjumpa dengan Rabbnya. Semua ayat-ayat yang senada dan semakna dengan mulaqu, akan berjumpa dengan Allah, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan dilihat pada hari kiamat dalam surga oleh ahlul iman, ya, orang-orang yang beriman, yaitu para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis atau sebelum hadis, ya, juga di antara ayat yang menjelaskan hal itu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat, ya, Yunus, ya, 26, yang menjelaskan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, surga, dan ada tambahan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Kata Allah, bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat baik, al-husna. Balasannya al-husna, yaitu al-jannah, surga. Wa ziyadah. Ziyadah, ada tambahan. Ada apa ini? Kok ada tambahan lagi? Bukankah surga merupakan suatu kenikmatan? Nah, di dalamnya ada tambahan nikmat. Banyak nikmat yang tidak bisa dibayangkan. Maka ziyadah, apa maksud ziyadah? Tambahan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-ziyadah itu an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata iman para pemirsa rahimahullah. Di antara hadis yang menjelaskan ya, hadis yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain, itu hadisnya mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Di antaranya riwayat Abu Hurairah, ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, begitu juga hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Nah, jadi hadisnya mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Sebagian hadisnya ya fi sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Nah, di antara hadis tersebut, ya, redaksinya hadis Abu Hurairah dan juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dan ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau jelaskan dalam hadis tersebut, ada, ya, atau para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nasan qalu, itu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah, apakah kita akan melihat Rabbana, Rabb kita, pada hari kiamat? Apa jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fi ru'yati syamsi laysa dunaha sahab? Qalu la. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fi ru'yatil qamar, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatul badr? Qalu la ya Rasulullah. Hal tudarruna fi ru'yatil syamsi laysa dunaha sahab? Qalu la. Qala fa innakum tarawna kadzalik. Apakah kalian kesulitan dan berdesak-desakan, ya, fi ru'yatil qamar, untuk melihat, ya, purnama, melihat bulan di malam purnama, ya, Lailatul Badar? Apakah kalian berdesak-desakan, ya, untuk melihat hal itu? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Hal tudarruna fi ru'yati syamsi laysa dunaha sahab? Apa kalian juga berdesak-desakan untuk melihat, ya, matahari yang tidak ditutupi oleh awan? Di siang bolong kita melihat matahari di mana saja, di belahan bumi saja, mana saja yang matahari terbit, ya, mereka melihat, semuanya melihat tempat masing-masing. Qalu, mereka menjawab, la, artinya kami tidak akan berdesak-desakan untuk melihat itu, tidak ada kesulitan, di mana saya bisa melihat. Kemudian kata Rasul, fa innakum tarawna kadzalik, begitu juga akan melihat Allah demikian. Apa maksudnya? Di sini perlu kita memahami, kalian juga akan melihat Rabb kalian demikian. Apa maksud demikian? Apakah melihat Allah seperti matahari atau bulan? Atau kondisi melihat, itu ar-ru'ya, bukan al-mar'i. Ru'ya penglihatan, mar'i yang dilihat. Maka yang tasbih, penyerupaan di sini itu ar-ru'ya wa laysa al-mar'i. Wat tasbih yakunu fi ar-ru'ya wa laysa fil mar'i, yaitu pandangan, melihat, bukan yang dilihat. Artinya bukan Allah seperti bulan atau seperti matahari, bukan itu. Tapi kondisi,
keadaan melihat itu seperti kita melihat ya matahari dan bulan di malam bulan purnama yang tidak berdesak-desakan. Di mana saja tempat ahli surga, penghuni surga, mereka melihat. Dan surga luas sekali. Nah, bertingkat-tingkat. Semua mereka akan melihat di tempat masing-masing. Nasallallahu yarzuqanal jannah. Semoga Allah memuliakan kita dengan surga. Itu maksudnya. Jadi ini perlu dipahami karena sebagian ya ahlul kalam, karena mereka memiliki persepsi yang negatif tentang Allah. Ditambah lagi landasan beragamanya bukan dalil tapi akal. Ya. Nah, makna-makna yang negatif itu yang dimunculkan. Mereka tidak memahami. Ya. Mustahil ya Rasul ya menyamakan Allah dengan bulan dan matahari. Dan juga mustahil para sahabat memahami demikian. Maka tidak ada yang komplain. Tapi karena kejahilan orang-orang di belakangan hari ini tidak memahami bahasa dengan benar dan maksud Nabi SAW. Nah, dalil-dalil yang seperti ini ditakwil mereka. Nah, ini maksudnya berarti Allah sama dengan bulan matahari. Na'udzubillah. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah, suatu pun dengan Allah. Ya. Tidak satu pun yang menyerupai Allah dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ya, redaksinya, kunna julusan inda Nabi SAW. Satu ketika kami duduk, ya, bersama Nabi SAW. Oh, di sisi Nabi SAW. Idh nadhara ilal qamar lailatal badr. Berarti di malam hari ini. Nah, maka ketika Rasul melihat pada ya, purnama. Ya, qamar, bulan di malam lailatul badr. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. Ikhwatal iman kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Rasul subhanallah ini salah satu metodologi, metode yang digunakan Rasul dalam memberikan pembelajaran pada para sahabat. Ya, pendekatan. Ya. Jadi tatkala Rasul melihat di malam hari, melihat bulan ya purnama, kemudian di sekitar Rasul ada para sahabatnya, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Maka Rasul ingin memberikan sebuah pembelajaran bagi mereka, pelajaran yang berharga dalam. Tatkala beliau melihat bulan, maka Rasul mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Kemudian apa maksudnya? La tudarruna bi ru'yati. Kalian semua akan melihat, ya, akan melihat Rabb kalian seperti melihat qamar ini, bulan ini. La tudarruna bi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan. Ya. Untuk melihatnya. Masing-masing kalian melihat. Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, ada pelajaran yang sangat berharga dalam hadis ini. Mari simak. Kemudian kata Nabi SAW, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubi syams. Jika kalian mampu untuk tidak terlambat, ya, terlewatkan dari melakukan salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, maka lakukan. Artinya Rasul memotivasi mereka, mari dijaga dua solat ini. Solat sebelum terbit matahari itu solat subuh, dan solat sebelum terbenam matahari, yaitu solat asar. Dua solat ini, solat yang begitu berat bagi orang munafikin. Ya. Dan keutamaannya luar biasa. Bahkan dalam sebagian hadis ayat disebutkan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah solat, semua solat dan solat wusta, solat pertengahan. Banyak para ahli tafsir menjelaskan solatul wusta itu solatul asar, solat asar. Ya. Artinya untuk mendapatkan kemuliaan itu bukan berpangku tangan. Solat. Maka jangan berharap enggak solat mendapatkan hal itu. Ya.
Orang yang tidak salat tempatnya di neraka, waliyazubillah. Ya. Sebagaimana tatkala penghuni neraka Saqar ditanya, di antara jawaban mereka, walam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak salat. Maka ahlul iman yang tertulis di KTP-nya Islam, Muslim, salat, ya, berjamaah, apalagi salat subuh, salat asar. Ini sebab utama untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, oleh karena itu, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, mari kita jaga salat. Ya, perhatikan. Karena itu sebab utama untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Tentunya nikmat yang paling mulia adalah ya, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya. Itu di antara ya hadis yang menjelaskannya. Dalam sebagai redaksi hadis itu disebutkan, innakum satarawna rabbakum ayanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ayanan, yaitu langsung dengan mata kalian. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, itulah di antara dalil ya yang menjelaskan tentang ru'yatullah, itu melihat Allah pada hari kiamat. Dan nikmat yang mulia ini diingkari oleh seperti sekte ya Mu'tazilah, ya. Begitu juga kaum Khawarij dan sebagian kaum Murji'ah, termasuk dalam hal sekte Zaidiyah, ya. Adapun kaum Asy'ariyah, mereka menetapkan melihat Allah bil absar, dengan mata langsung, tapi mereka mengatakan tidak dengan berhadapan, dan juga tidak menetapkan fauqiyah, bahwa Allah di arah yang tinggi. Karena ini berkaitan dengan pengingkaran mereka terhadap sifat ketinggian Allah dan istiwa. Nah, ini jelas penyimpangan. Ya, kendati secara hukum asal mereka menetapkan kenikmatan tersebut, tapi mengingkari ada kaitannya dengan sifat Allah, karena mereka tidak menetapkan sifat ketinggian bagi Allah, ditakwil. Karena tinggi itu arah, dan Allah tidak diliputi oleh arah. Menurut mereka seperti itu. Sementara kita mengatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa jika yang dimaksud arah itu tinggi, fauqiyah, maka Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Dan mereka melihat dalam ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka mengingkari adanya ya kalam yang al-lafzi, yang secara diucapkan. Karena akidah Asy'ariyah meyakini bahwa kalam itu hanya yang ada di hati, kalamun nafsi. Ini juga tidak tepat dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena sebagai yang kita jelaskan sebelumnya, kalam itu adalah yang bisa didengar dan juga bil huruf, dengan huruf. Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan pembicaraan manusia. Ya. Adapun kalamun nafsi itu tidak dinamakan kalam menurut ahli bahasa. Ya. Taib. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, itulah ya akhir pembahasan kita tentang pembahasan sifat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan memberikan buah yang manis, nikmat yang agung ini pada kita semua yang meyakini akidah yang benar dan mengamalkan ya tuntutan dari akidah tersebut, yaitu kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, kemudian melaksanakan ketaatan dan ubudiyah, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, kemudian menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena barang siapa yang mengingkari suatu kemuliaan, maka dia akan terhalang mendapatkannya. Maka dipastikan mereka yang mengingkari bahwa Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat, dan itu merupakan kenikmatan yang besar, apakah dia akan berusaha untuk mendapatkan kenikmatan tersebut? Tidak akan mungkin. Kaum Mu'tazilah tidak akan berusaha, karena mereka tidak meyakini ada nikmat yang mulia itu. Kaum Jahmiyah dan yang lainnya. Maka sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi, karena beliau meyakini bahwa akan melihat Allah pada hari kiamat dalam surga, dan untuk mendapatkan kenikmatan tersebut dengan berubudiyah, maka kata beliau, laulam yuqin Muhammad bin Idris hada lama abadallah.
jika Muhammad bin Idris Syafi'i tidak meyakini dia akan bisa melihat Allah pada hari kiamat dalam surga, maka dia tentu tidak akan beribadah. Untuk apa beribadah? Ya. Jika tidak membuahkan nikmat yang mulia, yaitu masuk surga dan mendapatkan kenikmatan yang besar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan masuk surga dan dimuliakan dengan nikmat tambahan, yaitu melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kenikmatan, kesenangan dan ya kemuliaan yang dimuliakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi, memberikan taufik dan memudahkan kita untuk bisa memahami dan bisa mengamalkan serta menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang yang kita cintai. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan kali ini, silahkan. Kami harapkan sekali pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz jelaskan. Silahkan, kami tunggu, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana ini? Dengan Ibu Istiqomah di Bekasi, Ustaz. Silahkan pertanyaannya. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Ya. Saya baca hadis Riyadhus Shalihin yang bab takwa, Ustaz. Itu ada riwayat bahwa umat Rasul 70.000 akan masuk surga tanpa dihisab. Dan sahabat bertanya, siapakah itu Rasul? Itu yang orang tidak diruqyah maupun meruqyah. Nah, di akhir hadis itu ada penjelasan bahwa boleh meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa Nabi. Bagaimana memaknai hadis tersebut, Pak Ustadz? Kan Rasul juga pernah kena sihir, pernah juga diruqyah. Dan saya juga pun udah 3 tahun lebih ini, Pak Ustadz, sakit. Dengan medis pun juga sudah saya lakukan. Saya juga sampai sekarang masih berobat medis, tapi sepertinya saya ada hal lain. Baik, yang cukup sudah bisa kami pahami, Ibu. Pertanyaan Ibu berkaitan dengan... Iya, apakah saya boleh mempercayain kiriman-kiriman itu dan meruqyah diri sendiri? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Istiqomah di Bekasi. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa istiqomah di atas agama Allah dalam setiap kondisi dan keadaan, terutama di kondisi yang sedang dialami beliau. Dan juga saya berdoa semoga Ibu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis, jangan pesimis. Semua itu kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha berobat, termasuk dalam hal ini meruqyah, yaitu membacakan ayat Al-Quran atau hadis-hadis atau doa yang diajarkan Nabi SAW untuk pengobatan, kesembuhan, untuk kesembuhan. Nah, termasuk dalam hal ini Al-Fatihah, Kursi, Allahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan secara umum ayat Al-Quran karena syifa. Maka dalam hal yang jadi pertanyaan beliau, dalam hadis itu ada 70.000, sab'una alfan, dari umat Nabi SAW yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Disebutkan sifat mereka. Kata Nabi SAW, humul ladhina la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 sifat mereka. La yastarqun. Yastarqun, tidak minta diruqyah. Yang pertama. Yang kedua,
wala yaktawun, tidak menggunakan pengobatan dengan kai, gitu ya, besi panas. Ya. Kemudian yang ketiga tidak tatayur. Tatayur itu mungkin ya kesimpulannya adalah sikap pesimis atau optimis dengan melihat suatu ya benda atau mungkin kejadian. Dan ini dahulu jahiliyah dikaitkan dengan terbangnya burung ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan berarti mereka optimis, kemudian ke kiri itu pesimis ya. Begitu juga mungkin seorang melihat kejadian, insiden tabrakan di depan dia, kemudian dia kembali ke rumahnya. Dan keyakinan kalau dilanjutkan perjalanan dia untuk hajat tertentu yang telah diniatkan, maka itu akan menimpa dia juga. Ini tatayur namanya. Maka tidak boleh. Taib. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kesimpulannya nih. Inti ini adalah landasannya. Mereka hanya bertawakal kepada Allah. Jadi karena tingkat tawakal mereka, ya, tingkat tawakal yang paling tinggi, maka mereka tidak ada tatayur, tidak ada penggunaan dengan cara kai tadi, pengobatan, kemudian dengan yastarqi. Karena yastarqi itu kan masih ada keyakinan ya meminta kepada orang lain. Artinya, bahkan itu yastarqi itu meminta kepada saudara kita untuk meruqyah kita. Nah, orang yang bertawakal itu mereka hanya tergantung atau bergantung pada Allah. Nah, tingkat tawakal kita berbeda-beda. Kendati ya hadis ini itu jelas menyatakan bahwa la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tapi apakah haram jika kita minta ruqyah tidak sampai pada haram? Ya, tidak sampai bertingkat haram. Adapun bila saudara kita meruqyah kita tanpa kita meminta, maka tidak ada masalah. Karena Nabi SAW mengatakan man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al. Bila kalian bisa memberikan manfaat, kebaikan kepada saudara kalian, maka lakukan. Maka tidak diragukan sebuah seorang yang bisa meruqyah saudaranya suatu yang baik, bermanfaat. Nah, kendati dia tidak meminta, tapi dengan kondisi ya kita ingin diruqyah, apakah ini haram? Tidak sampai haram. Tapi mungkin ya kalaupun sebagian ulama mengatakan ya yukrah, makruh begitu. Karena terdapat dalam ancaman hadis tadi. Tapi bukan suatu yang haram. Maka dalam kondisi seperti ini saya ingin memberikan pesan bahwa yang lebih utama itu istiqomah atau siapa saja dari kaum muslimin yang mendengar pernyataan ini, mari kita berusaha untuk ruqyah mandiri, yaitu meruqyah diri sendiri. Kita alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, ya, dan berdoa di malam hari, ya, dan baca doa-doa yang untuk pengobatan tersebut dan ruqyah, ya, baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Dan secara umum begitu kita membaca Al-Fatihah, ya, dipegang tempat-tempat yang sakit tadi, diusap, ya, sembari membaca. Atau ada kalanya mungkin air kita minum, dan air dibacakan Al-Fatihah diminum. Ruqyah diri sendiri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ini sebagai sebab. Tapi efeknya luar biasa. Ya. Maka dibutuhkan keyakinan di hati. Keyakinan. Kemudian kita berusaha untuk bagaimana membersihkan hati. Karena kendati obatnya paten, obatnya baik, tapi seorang tidak bisa menggunakan dengan baik, atau mungkin penyakit yang ada di fisiknya tidak bisa menerima hal itu, maka juga tidak ada kesembuhan. Begitu juga Al-Quranul Karim, kata Imam Ibnu Qayyim, harus dibaca dengan penuh keyakinan, kemudian dibersihkan hati, kemudian dengan cara yang tepat membacanya. Nah, maka bi'inillah dengan demikian, insyaAllah akan sangat besar ya efeknya dan pengaruhnya dalam pengobatan dan penyembuhan tadi. Demikian, Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan. Dan kami sangat berharap pertanyaan Anda agar lebih tajam kembali di pembahasan kesempatan kali ini berkaitan dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dari Bapak Agustin di Maluku Utara.
Silakan Pak Agustin pertanyaannya. Mohon izin tanya Ustaz. Pernah saya membaca di buku Sunnah, pernah saya baca bahwa Allah itu mempunyai sifat cemburu. Jadi yang saya tanyakan sama Ustaz, kira-kira seperti apa sifat cemburunya Allah? Seperti Allah itu Maha Pemurah. Dia memberikan kemurahan kepada seluruh makhluknya. Baik manusia yang kafir maupun manusia yang beriman, diberikan kemurahan. Yang saya tanyakan, sifat cemburunya Allah itu seperti apa Pak Ustadz? Dan apakah Asmaul Husna ini hanya 99 nama yang seperti kita ketahui? Baik. Begitu Ustadz pertanyaan dari saya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, baik. Terima kasih kepada Pak Agustin di Maluku. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi ada sifat cemburu begitu ya. Kemudian ada juga tadi pertanyaan tentang masalah Asmaul Husna, apakah 99 saja? Kemudian bagaimana sifat cemburu tersebut? Ya. Tidak diragukan bahwa di dalam hadis disebutkan Allah itu yaghar. Dalam bahasanya ghara yaghar, itu cemburu, artinya dalam terjemahan kita. Kan tapi perlu kita pahami terjemahan ya khususnya bahasa ini bahasa yang sangat terbatas ya. Tapi sudah alhamdulillah sudah bisa memberikan menerjemahkan kepada kita sebagian makna yang insyaallah memberikan makna. Oleh karena itu tidak diragukan bahwa kalau terjemahan dalam bahasa kita yaghar itu mencemburu, okelah kita pahami cemburu. Tapi yang perlu kita yakini ya bahwa sifat Allah, perbuatan Allah tidak sama dengan apa yang kita pahami dari sifat dan perbuatan manusia. Kita memahami manusia cemburu. Ya. Dan bagaimana kecemburuan Allah? Yaitu Allah begitu melihat, mendapatkan hamba-hambanya melakukan hal-hal yang menyelisih perintah Allah, melanggar aturan Allah, Allah yaghar. Idan tuhikat maharimuhu, apabila dilanggar aturan-aturan Allah. Dan tentu yang demikian itu mengandung makna kemarahan. Ya. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah menetapkan dengan keyakinan bahwa kecemburuan Allah tidak sama dengan kecemburuan manusia. Jelas berbeda karena landasannya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka tak kali ditanyakan bagaimana? Nah, ini tidak bisa kita jawab bagaimana. Ya. Karena sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kaif majhul. Bagaimana sifat itu majhul. Tapi makna kita pahami. Oleh karena itu, karena para sahabat dan para ulama kita ahli bahasa Arab, mereka memahami. Tidak ada yang menanyakan bagaimana cemburu tadi. Gitu. Tapi kita yakin hadisnya sahih. Jadi bagaimana Allah itu, kapan Allah itu cemburu? Tatkala di kalangan hambanya ini melanggar aturannya. Ya. Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilanggar batasan-batasan syariat tadi. Nah, yaitu perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, itu maka Allah akan yaghar. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbagai kemungkaran, berbagai kefasikan, fahsya wal munkar. Nah, itu maksud. Nah, adapun pertanyaan yang kedua, apakah Asmaul Husna itu hanya 99? Tidak. 99 tersebut itu keutamaannya barang siapa yang mengetahui, menguasai dan memahami dan mengamalkannya itu masuk surga. Adapun nama Allah lebih dari itu dan sifatnya lebih dari 99.
Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala jannah. Jadi lihat, perhatikan kaitan akhir hadis dengan awalnya. Jadi keutamaan 99 tadi, yaitu barang siapa yang menguasainya, memahaminya, mengamalkan si kandungannya, itu makna ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha. Ahsaha dalam bahasa Arab maknanya hafidhaha, alimaha, wa fahimaha, wa amila, wa abadallahu bi. Jadi dia ketahui, dia pahami, dan dia amalkan. Artinya yad'ullah bi, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka fad'uhu biha. Ya, ibadatilah Allah, suruhlah Allah dengan nama-nama tersebut. Mencakup doa masalah, yaitu doa permohonan, ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli. Nah, seperti itu. Atau doa ibadah, yaitu doa yang kita lakukan termasuk zikir, ya, doa atau ibadah yang kita lakukan termasuk doa ibadah. Ya, maka kita beribadah, berzikir, menyebut nama Allah, mengagungkannya. Jadi keutamaannya, barang siapa yang melakukan hal itu akan masuk surga. Bukan berarti nama itu hanya 99 saja. Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan, Rasul SAW menjelaskan bahwa as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa jala'a wa dhahaba hammi wa jala'a huzni. Nah, jadi kata Nabi SAW, aku mohon kepadamu ya Allah dengan nama-nama, bi asma'ik, anzaltahu fi kitabik, engkau turunkan dalam kitabmu, aw 'allamta ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan pada salah seorang dari hambamu, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, atau nama-nama yang hanya engkau ya Allah mengetahuinya dalam ilmu ghaibmu. Nah, jadi ada nama-nama yang tidak diturunkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya. Ada nama yang tidak diajar kepada seorang pun. Itu hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagai bukti bahwa nama Allah itu bukan 99 saja. Tapi 99 tersebut keutamaannya, barang siapa yang mengetahui, ya, dan memahaminya dan mengamalkannya, maka akan masuk surga. Jadi bukan sekadar hanya menghafal saja, disenandungkan, ya, bukan begitu. Nah, demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.